Aku itu lahir dari keluarga yang lekat banget dengan agama, nilai-nilai agama. Orang tua, paman, uwa, semuanya notabene tokoh agama. Ya masuk, ya biasa banyak yang godain, gini kesini. Lumayan pulang kan bawa dapat buat jajan gitu kan, buat hidup seminggu gitu kan, ya lumayan sih. Makasih banget udah meridoi aku untuk tinggal di Jakarta. Ya tau lah ya maksudnya gitu, selama 3 bulan ya ngapain sih di Jakarta gitu kan, ya istilahnya kita mereka ngapain sih gitu. Main. Oke, perkenalkan nama aku Citra, usia aku 23 tahun, stay aku di Radio Dalam Jakarta Selatan, agamaku Islam, dan aku seorang transpuan. Terima kasih. Perkenalkan, nama aku Ilena, usia aku 24 tahun, aku seorang karyawan swasta, status pernikahanku belum menikah. Pertanyaan pertama, ceritakan secara singkat tentang perjalanan hidup kamu. Siapa duluan? Perjalanan hidup aku selama di Jakarta ini cukup panjang ya. Aku ke Jakarta itu 2016. Ya bekerja di bidang ditekunin gitu kan. Nah pas selama pandemi kemarin, ya aku udah mulai nggak kerja selama 1 tahun lebih. Stay di rumah. Ya alhamdulillah ada kerjaan sampingan yang bisa mengcover kehidupan aku selama di Jakarta selain selama pandemi itu. Aku penasaran sih, ada satu hal yang aku penasaran. Waktu kakak awal-awal ngerasain, ini gue beda nih. Gue kayak bukan diri gue yang sekarang nih. Itu kapan dan kakak mulai action pakai penampilan perempuan tuh mulai kapan? Agak panjang ya, tapi nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Aku berasa feminim dari kecil. Dari SD justru? Dari SD juga sih, dari bayi? kecil, nggak dari usia sebelum masuk SD. Sebelum masuk SD itu aku udah merasa, oh diri aku ada yang beda, cuma aku nggak berani ngungkapin ke semua orang ya. Gitu kayak, kok diri aku beda ya. Jadi kayak melihat baju cewek itu kayak, wah gitu. Pingin make nih baju ini gitu kan. Terus kayak untuk dulu waktu kecil kan aku sering mainnya sama cewek, jadi kayak kita lebih dominan. Aku tuh merasa tenang sama main sama cewek ketimbang cowok ya, maksudnya kayak kok di sisi maksudnya gitu kan, kok di sisi gitu kan. Jadi kayak mulai berjalannya waktu, mulai SMP nggak terlalu nunjukin, cuma sekedar feminim aja. Action itu di SMA ya. Justru? Iya, SMA itu yang tadi kakak bilang, aku kayak punya geng sendiri. Aku kan dulu anak bahasa ya. Anak bahasa itu cowoknya tuh cuma 3. Ya aku sama 2 teman aku, dan kebanyakannya cewek gitu kan. Jadi selama di kelas itu ya mulai action, mulai kayak nyoba-nyoba baju cewek itu SMA sih, kayak pakai heels, nyoba-nyoba kayak dulu nggak terlalu bisa make up ya, maksudnya kayak bisa cuma pakai bedak aja, gitu, pakai apa sih bulu mata gitu, nyoba-nyoba itu kan karena kebanyakan teman cewek ya. Nah setelah itu mulai action lagi, lulus SMA 2016 masuk ke Jakarta. Itu cuma sekedar ikut temen, jadi agak sensitif, nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa. Pertama ke Jakarta 3 bulan gak kerja. Pertama ke Jakarta ikut temen 3 bulan gak kerja. Tinggalnya langsung di itu Radal? Enggak, aku di Mangga Besar. Oh. Awal ke Jakarta Mangga Besar. Memang teman dari SMA juga, cuman udah lama mereka beda 2 tahun, dia make up kayak gini. Jadi kayak untuk memenuhi kebutuhan dia, yaudah dia make up gitu. Jadi kayak udah gitu, ya karena aku nggak kerja, ngapain nih kosan mulu gitu. Yaudah yuk ikut, katanya gitu. Ikut dulu waktu zamannya Miles ya, masih ada zamannya Miles. Ikut make up lah kita, karena kan kalau untuk make up kita dapat free masuk gitu kan. Kayak digodain gitu. Action dimulai make up dari situ, action kemana-mana, dapet job, dapet apa gitu ya dari situ sih. Kayak
untuk surprise selama 3 bulan gak kerja, mulai make up. Ya dari situlah, dari pertama itu 3 bulan gak kerja itu aku mulai make up kayak gitu, udah mulai sama teman aku kesana kemarin make up kayak gitu kan. Jadi kayak untuk sehari-hari ya kayak gini, meskipun ya apa namanya nggak tiap hari penampilan kayak gini, meskipun gitu ya, ya sehari-hari ya kayak pakai baju formal biasa aja sih, kayak baju ya udah sih. Berarti dulu pas setelah SMA itu izin ke orang tua ke Jakartanya apa, kerja gitu? Dulu ya untuk pertama waktu kerja gitu, jadi kayak ya udah deh pergi ke Jakarta aja karena kan diajak teman juga gitu. Si Miles itu? Enggak Miles itu tempat hiburan. Tempat hiburan. Temen aku. Sumpah aku pikir Miles itu nama orang loh Mas. Oh, Miles itu tempat ini? Iya, tempat hiburan gitu. Tempat joget-joget. Oh. Itu kan ada di Mangga Besar sebelum tutup itu kan. Jadi kita Sumpah aku kira Miles itu nama orang. Oke. Ya gitu, jadi kayak tiap malam minggu gitu kan, tiap malam minggu jadi kita dapat ya penghasilan, maksudnya selama 3 bulan itu ya dari situ lah gitu. Ya tahu lah ya maksudnya gitu. Selama 3 bulan ya ngapain sih di Jakarta gitu kan. Ya istilahnya kita make up ngapain lagi sih gitu kan. Ngapain? Enggak tahu. Soalnya temannya itu transpon juga. Transpon juga sama, transpon juga. Jadi kan teman SMA, dia kakak kelas aku, cuman dia aku kelas 1, dia kelas 3 keluar, cuman kita beda kampung aja gitu, jadi kita dekat. Gitu. Jadi dia ke Jakarta udah gitu, aku lulus SMA, dia ngajakin sini ke Jakarta Pak, katanya gitu, kerja aja. Aku kira ke Jakarta enak cari kerja ya gitu ya, cari sana masukin nggak masuk. 3 bulan nggak kerja. Jadi karena lihat dia make up gini, yuk ikut aja cus kira gitu. Malah dia sih kan malam minggu, cus berangkat pakai make up dia make upin. Awalnya kan nggak bisa ya make upin. Dulu masih bondol, rambutnya masih pakai wig, kemana-mana pakai wig gitu kan. Terus kayak pakai heels kan udah biasa lah jalan kayak gitu kan. Jadi ya masuk, ya biasa banyak godain, gini kesini. Lumayan pulang kan bawa dapat buat jajan gitu kan, buat hidup seminggu gitu kan. Ya lumayan sih. Dari situ sampai 2017 nggak kerja udah keenakan kayak gitu. Maksudnya kayak gitu 2017 kerja lah gitu. Maksudnya ya aku coba kerja gitu, keterima sampai 2018 tahun mulai lagi sampai sekarang. Kalau 2017 sama kerja kan itu nggak tiap hari ya, maksudnya nggak tiap hari. Aku di Sudirman dulu sih, di trading. Dulu trading kan di karet selama setahun. Udah gitu males bangun pagi kan, pulang sore. Udah di situ udah nggak kerja lagi sampai sekarang. Maksudnya make upnya sekarang gitu kan. Terakhir kerja itu yaitu sebelum pandemi itu. Gitu. Karena kan dulu masih belum masih pakai wig. 2017 itu kan, 2017 sampai 2018 itu kan belum panjang rambutnya, kita masih bisa action, paginya cowok pakai baju kemeja, celana gitu kan, pakai sepatu kita masih bisa gitu. Kalau sama temen yang dulu pertama kesini masih kontekan nggak? Masih kontak kan, kamarnya di bawah. Sekarang pindah. Jadi semuanya dari sana pindah ke radio dalam. Gitu di bawah kamar aku. Oke. Cuma dia nggak pergi. Coba sekarang dia udah kerja juga sih, maksudnya nggak tiap hari juga. Sekarang dia udah kerja. Tapi sebelum kakak mulai gabung make up nih, pernah ngelamar kerja gitu? Pernah. Terus sebelumnya ngelamar jadi apa sih? Terakhir marketing di Pondok Indah. Pondok Indah ya. Terakhir itu sebelum pandemi. Setelah itu ya udah kayak gini aja. Maksudnya untuk kerja sekarang sih ya lumayan, aku ada penghasilan juga gitu ya dari salah satu live streaming juga sih. Alhamdulillah bisa mengcover semua kehidupan aku kayak gitu. Kalau aku secara singkat ya, aku itu lahir dari keluarga yang
lekat banget dengan agama, nilai-nilai agama. Orang tua, paman, uwa, semuanya notabene tokoh agama. Oke, ceritakan satu pengalaman terbaik selama hidup kamu. Aku dulu. Pengalaman terbaik aku, sebenarnya aku kalau boleh pengen ngulang, aku pengen banget ngulang masa SD. Jadi aku anggap masa SD itu pengalaman terbaik banget karena di SD itu aku punya geng berempat, cewek 3, cowok 1, dan itu kita selalu selalu saingan untuk dapet juara 1, dan sampai sekarang kita masih sahabatan. Ada temanku yang udah jadi dokter, satu dokter, satu apoteker, satu IT, dan satu lagi aku, dan kita semua masih dari SD masih bener sama-sama. Jadi pengalaman terbaik aku masa-masa SD aku sama mereka. Kalau Kak Citra gimana? Kalau aku lebih pengalaman hidup aku yang ya itu di SMA sih ya, karena aku lebih banyak teman itu di SMA. Aku kan SD, SMP itu kan di kampung ya, maksudnya baru lanjut SMA itu ke kota gitu. Jadi pengalaman aku di sana itu kayak lebih deket, punya teman banyak, terus kayak lebih deket sama orang lain itu di situ. Jadi gitu, selain deket sama orang tua juga gitu kan. Jadi pengalaman aku ya sama kayak kakak tadi, kita punya geng kayak gitu kan, lebih deket gitu. Soalnya dari SD sampai SMP aku jarang punya temen sih, selain di SMA gitu ya. Dan sekarang pun jarang juga sih, maksudnya pengalaman hidup aku ya lebih berharga di SMA sih gitu. Pertanyaan ketiga, ceritakan satu pengalaman terburuk selama hidup kamu. Mulai dari Kak Citra. Pengalaman terburuk nggak dibilang buruk sih enggak ya, maksudnya ya selama pas di Jakarta kali ya, karena berbagai macam pengalaman itu ada ya. Contohnya salah satunya kayak ya mohon maaf nih aku sebagai transpuan, kayak kita punya kenalan sama suatu seseorang gitu kan. Ya kita niat baik ya, kita pingin kenalan kayak gitu. Nah sedangkan dia kan belum tahu kita sepenuhnya gitu kan. Jadi kayak udah kenal terus, oh lu kayak gini, akhirnya nggak jadi gitu. Suatu pengalaman yang terburuk aku ya itu sih. Berarti itu cukup berpengaruh ya? Berpengaruh banget. Soalnya ya dulu kan aku nggak terlalu open semua orang gitu, yang baru kenal. Meskipun aku punya satu cowok misalkan gitu ya, aku belum open, oh aku baru transpuan gitu. Cuma kayak oh iya kenalan aja. Nah gitu pas kita udah ketemu mungkin mereka berarti sekarang ada nih satu cowok yang udah tahu dan mau terima. Alhamdulillah sekarang udah menginjak 2 tahun ya, tinggal bareng juga sih. Jadi dia udah nerima ya aku apa adanya juga sih, alhamdulillah ya. Dari ya di pengalaman hidup aku awalnya nggak diterima ya, alhamdulillah sekarang udah ada yang nerima. Kalau aku pengalaman terburuk apa ya? Ini kalau sekarang aku cerita bisa aku anggap pengalaman konyol sih, cuma dulu aku anggap ini hal terburuk. Jadi aku pernah dulu takut orangnya nonton. Jadi aku dulu pernah pacaran hampir 4 tahun. Terus tiba-tiba dia nikah sama orang tanpa ngasih tahu apa-apa. Jadi kayak bener-bener aku cuma di blok doang. Habis itu dia nikah sama orang. Beneran nikah sama orang, iya. Tapi sama aku tuh nggak ngasih kabar apa-apa. Cuma aku di blok aja. Dan itu sempet bikin aku kayak, itu kan aku posisinya lagi skripsi ya. Ngerjain skripsi tuh sambil ngetik, sambil nangis, tapi ya alhamdulillah berjalan dan lulus. Tapi sekarang dan udah. itu aku anggap pengalaman terburuk. Tapi udah ada gantinya berarti. Pertanyaan selanjutnya, menurut kamu bagaimana orang menilai tentang diri kamu saat ini? Mulai dari Kak Citra. Aku ada positif ada negatifnya sih kalau menurut aku ya. Kalau untuk sebagian orang ya mungkin melihat penampilan aku seperti ini, apalagi orang-orang yang maksudnya yang jauh dari kata, maksudnya gini ya, ya kalau orang jauh berikutnya, oh ngapain sih lo kayak gitu, lo sekolah tinggi terus ujungnya kayak gitu buat apa kayak gitu. Ya aku sih mengikuti ya kata hati aku ya, maksudnya ya, enaknya aku tuh harus kayak gimana gitu, karena kan ini bukan kemauan aku tapi timbul dari diri sendiri gitu kan. Nah untuk sisi positifnya ya aku jadi merasa diri sendiri aja sih gitu. Tapi pendapat orang yang buat kakak nyakitin ada nggak? Banyak sih, kayak kayak lagi lewat gitu, kalau kita
aku kan sehari-hari maksudnya nggak make up juga ya untuk keluar, kecuali kalau ada suatu kita pergi jalan ke mall atau kemana gitu baru kita make up kayak gitu. Ya banyak sih kayak orang ngejek, ih ngapain sih lu kayak gitu kan, ngapain sih lu harus dandan kayak gitu, ya gimana ya maksudnya aku sih mencari enaknya aku aja gitu ya lah, lu bilang banci lah apalah ya aku sih ya kalau dulu memang itu suka kepikiran kayak sakit gitu kan ngedenger yang kayak gitu, kayak apa sih, kayak kena aja Tuhan gitu kayak gitu, intinya banyak lah gitu untuk semua orang kayak gitu. Tapi ya alhamdulillah kesininya ya aku berpikir gue cari enak diri aku sendiri gitu, enaknya gue kayak gini ya udah gue ikutin aja sih gitu. Kalau lu mau ngomong apa yang negatif tentang aku ya udah lu komentarin ya udah terserah gitu, karena aku ikutin diri aku sendiri sih, enaknya aku kayak gitu. Oke, aku lagi ya. Pendapat orang tentang aku, lagi-lagi asumsi orang ya. Aku sebenarnya nggak terlalu mikir apa pendapat orang tentang aku gitu ya. Tapi beberapa orang yang baru ketemu aku pasti ngiranya aku tuh judes. Di teman-teman kuliah juga, dan ya tapi aku ngerasa nggak judes tau. Aku ngerasa malah biasa aja, tapi orang ngeliat muka aku kayak ih judes banget gitu. Tapi sebenarnya enggak sih, aku nggak ngerasa, mungkin karena belum kenal kali ya. Jadi asumsi orang ke aku tuh kayak ih orangnya judes gitu, padahal sebenarnya enggak, aku baik hati guys. Ya meskipun dulu orang tua aku nggak menginginkan aku seperti ini, Kak Citra hebat udah bisa bertahan sampai sejauh ini. Maksudnya udah survive di Jakarta, termasuk bangun pagi masih tidur di kasur yang empuk. dari wujud aku yang maksudnya laki banget tuh, enggak laki juga sih sebenarnya gitu kan,